Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya akan membagikan materi tentang Jumat Agung. Perayaan Jumat Agung adalah salah satu hari paling penting di dalam kalender liturgi Kristen, khususnya Katolik, dan diperingati dengan ibadah khusus, refleksi, dan puasa bagi seluruh umat Kristiani di seluruh dunia. Peristiwa ini dianggap sebagai puncak dari penderitaan Yesus Kristus hingga wafat di kayu salib, yang merupakan bagian dari rencana penebusan dosa manusia karena kehendak dan kasih Allah Bapa kepada manusia. Hal ini bisa kita lihat pada Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Sebagai warna liturgi Jumat Agung adalah warna merah. Suasana yang sunyi, nyanyian tanpa musik, altar yang kosong, tabernakel terbuka lebar, dan lampu merah yang menandai kehadiran Tuhan dipadamkan. Lampu gereja juga mati dan salib ditutup kain ungu. Pada hari Jumat Agung, seluruh umat Katolik diharapkan melakukan tindakan pantang atau puasa bagi yang mampu. Satu hal yang penting yang perlu kita ketahui adalah seluruh perayaan yang kita lakukan pada Jumat Agung adalah ibadat, bukan perayaan Ekaristi. Pada hari Jumat Agung tidak ada peristiwa konsekrasi atau doa syukur agung yang biasa dilakukan oleh imam. Komuni yang dibagikan pada ibadat Jumat Agung adalah hosti yang telah dikonsekrasikan pada malam sebelumnya, yaitu pada Kamis Putih. Apa saja peristiwa yang terjadi selama Jumat Agung? Rangkaian peristiwa di Jumat Agung terdiri dari yang pertama adalah penangkapan Yesus di Taman Getsemani. Setelah makan malam pada perjamuan terakhir dengan murid-muridnya pada hari Kamis malam, Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Di sana ia diserahkan kepada pasukan Romawi oleh Yudas Iskariot, salah satu dari ke-12 muridnya. Yang kedua adalah pengadilan di hadapan imam besar dan Sanhedrin. Setelah penangkapannya, Yesus dibawa ke hadapan imam besar Kayafas dan anggota Sanhedrin, majelis agama Yahudi, di mana ia diadili atas tuduhan penistaan agama. Sanhedrin memutuskan bahwa Yesus bersalah dan pantas dihukum mati. Yang ketiga adalah pengadilan di hadapan Pontius Pilatus. Karena pada saat itu Yudea merupakan provinsi di bawah kekuasaan Romawi, maka Yesus dibawa ke Pontius Pilatus, gubernur Romawi di Yudea, untuk menjalani pengadilan Romawi. Pilatus awalnya tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Tetapi karena tekanan dari orang-orang Yahudi yang menuntut agar Yesus disalibkan, Pilatus akhirnya menyerahkan Yesus untuk disalibkan dan membebaskan Barabas sang pemberontak. Hari itu ialah hari persiapan Paskah kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka mereka berteriak, "Enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Yang keempat adalah penyaliban di Bukit Golgota. Yesus dibawa ke Bukit Golgota yang berarti tempat tengkorak untuk disalibkan. Di sana ia disalibkan bersama dua orang lain,
sementara ratusan orang menyaksikan proses penyaliban. Kisah sengsara Tuhan Yesus di dalam gereja Katolik divisualisasikan di dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah jalan salib yang terdiri dari 14 perhentian, yaitu yang pertama Yesus dijatuhi hukuman mati, yang kedua adalah Yesus memanggul salib, yang ketiga Yesus jatuh untuk pertama kalinya, yang keempat Yesus berjumpa dengan ibunya, yang kelima Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene, yang keenam wajah Yesus diusap oleh Veronika, yang ketujuh Yesus jatuh untuk kedua kalinya, yang kedelapan Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya, yang kesembilan Yesus jatuh untuk ketiga kalinya, yang kesepuluh pakaian Yesus ditanggalkan, yang ke-11 Yesus disalibkan, yang ke-12 Yesus wafat di kayu salib, yang ke-13 Yesus diturunkan dari salib, dan yang ke-14 Yesus dimakamkan. Kemudian visualisasi yang berikutnya adalah berupa tablo jalan salib. Ini merupakan visualisasi dalam bentuk drama yang diperankan oleh para aktivis gereja seperti Orang Muda Katolik atau OMK. Kemudian ada pasio. Pasio ini adalah memvisualisasikan dengan membaca atau menyanyikan kisah sengsara Yesus dalam bacaan Injil di dalam perayaan Jumat Agung, diperankan oleh 3 orang, yaitu sebagai Yesus, sebagai narator, sebagai Pilatus atau Petrus, dan Kur sebagai orang Yahudi dan perempuan yang menuduh Petrus. Kisah sengsara Yesus di kayu salib menjadi bahan renungan dan doa untuk menghormati pengorbanan Yesus di kayu salib, yaitu renungan 7 perkataan terakhir Yesus yang dikenal dengan 7 last words. Yang pertama, perkataan yang pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Maknanya, Yesus memohon kepada Bapa untuk mengampuni orang-orang yang menyebabkan penderitaan kepadanya, menunjukkan kasih dan pengampunan yang tak terbatas bahkan di tengah-tengah penderitaan yang sangat besar. Perkataan yang kedua, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Maknanya, Yesus menghibur seorang penjahat yang mengakui bahwa Yesus tidak bersalah dan memohon belas kasihan. Ini menunjukkan kasih karunia Allah yang melampaui dosa manusia. Perkataan ketiga, "Ibu, lihat anakmu, lihat ibumu." Maknanya, Yesus meskipun mengalami penderitaan yang luar biasa, masih peduli dengan orang lain. Bahkan memikirkan kebutuhan ibunya, Bunda Maria, dan menunjukkan perhatian dan tanggung jawab terhadap murid-muridnya. Perkataan yang keempat, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Maknanya ini adalah ungkapan dari perasaan terdalam Yesus saat mengalami perasaan yang ditinggalkan oleh Bapa. Mungkin mengekspresikan pengalaman kesunyian spiritual yang mendalam yang dialaminya saat menanggung dosa-dosa dunia. Perkataan yang kelima, "Aku haus." Maknanya, meskipun Yesus mengalami kehausan secara fisik, perkataan ini juga bisa diartikan sebagai simbol kehausan spiritual manusia akan kebenaran dan kehidupan yang hanya dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Perkataan keenam, "Sudah selesai." Maknanya ini adalah penegasan bahwa rencana keselamatan telah diselesaikan oleh kematian Yesus di kayu salib. Semuanya diperlukan bagi keselamatan manusia telah dicapai
dengan sempurna. Yang ketujuh, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Maknanya, ini menunjukkan kepercayaan penuh Yesus kepada Bapanya, bahkan di saat-saat terakhir hidupnya. Ini adalah pengalaman yang menggambarkan kepercayaan yang tidak tergoyahkan kepada Allah, bahkan pada saat kematian. Sedangkan doa-doa untuk menghormati pengorbanan Yesus di kayu salib diantaranya adalah yang pertama doa Santa Brigita. Yang kedua adalah doa kelima luka suci Yesus. Yang ketiga adalah doa kerahiman ilahi yang didoakan setiap jam 3 sore. Yang keempat adalah doa sesuai dengan 7 perkataan Yesus di kayu salib. Dan yang terakhir, yang kelima adalah doa jam sengsara Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jika ingin mendengarkan doa-doa tersebut atau bersama-sama berdoa, bisa membuka YouTube channel saya. Di situ sudah ada doa-doanya. Terima kasih atas segala perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih. Semoga lewat materi Jumat Agung kita semakin dikuatkan untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus dan menghormati serta mencintai Yesus karena pengorbanannya yang luar biasa untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.